Bentar lagi nasib lu yang sebenarnya akan lu jalani. Jadi lu jangan berisik, lu diam lu. Bang Riko! Bang Riko tolongin! Bang Riko tolongin gue! Nadia! Halo Nadia. Nadia, kamu di mana Nadia? Kamu baik-baik aja kan? Dia baik-baik aja sekarang. Kamu tenang aja. Riko. Riko mau ngapain kamu, ha? Nadia sekarang ada di mana? Aku adalah orang yang harus mendapatkan ucapan terima kasih. Karena aku telah menyelamatkan hidup anak tiri kamu. Sekarang kamu harus kasih tahu Nadia ada di mana. Apa kamu akan mengadu ke suami kamu? Apakah kamu berpikir kalau suami kamu bakalan 100% percaya sama kamu? Mungkin dia akan lebih percaya kalau aku dan kamu pernah menjalin hubungan, sayang. Tapi aku yakin, kamu pasti nggak akan berani melakukan itu, kan? Kalau kamu ingin menyelamatkan Nadia, temui aku di luar Cafe Angel. Nadia! Ayo pulang. Bu, ibu itu bukan ibu aku, Bu. Stop ngatur-ngatur aku. Aku bisa pulang sendiri. Ibu nggak perlu jemput-jemput. Kanza. Apa yang kamu mau lakukan, Kanza? Percuma, Kanza. Heh, Riko. Kamu yang udah ngerencanain ini semua kan? Dan kamu yang udah menjebak Nadia. Kamu jangan pernah untuk sentuh dia ya. Mendingan kamu menjauh dari Nadia. Oke, sekarang kamu memang dapat menyelamatkan satu anaknya. Tapi bagaimana anak yang lain? Kamu bisa menyelamatkannya secara bersamaan? Apa yang udah kamu lakuin, ha? Apa yang udah kamu lakuin sama Dani? Kejar dia, Pak! Pak! Berhenti! Berhenti kamu! Berhenti! Woi, berhenti kamu! Berhenti kamu! Nadia, masuk. Harus banget apa kita semobil, ha? Halo Mas Bayu. Mas tolong Mas ke Tanjung Barat ya Mas. Di bawah flyover. Aku rasa Dani dalam bahaya Mas. Apa yang kan saya bilang ya? Tanjung Barat flyover. Apa maksudnya? Apa jangan-jangan Dani dalam bahaya? Aduh, papa lagi. Aduh, kalau nggak diangkat dia tahu lagi kalau gua nggak di rumah. Tapi kalau dia angkat, lebih parah lah. Halo, Dani. Dani, kamu di mana? Aku lagi di rumah temen, Pak. Belajar untuk ujian tengah semester. Kamu share lokasinya ke Papa ya. Papa jemput kamu sekarang. Ya, Pak. Johan, mana kamu, Johan? Bagaimana sih, Dani? Aku belum kirim alamatnya juga. Iya, men. Halo, Jo, lu di mana, Jo? Jo, please banget tolongin gue. Lu di mana sekarang? Kenapa? Gue minta alamat rumah lu sekarang. Thank you, Jo. Oke. Alamatnya tinggal gue kirim ke Papa. Bang!
Ojek bang! Nggak jauh dari sini. Cek bang? Iya. Thanks banget lu. Kalau nggak ada lu, habis gua sama bokap gue. Santai men. Tapi lu janji kan mau bantuin gua? Bantuin apa sih? Ujian lah, apalagi. Bukan Zakan ibu tiri lo. Ya pasti lu dapet lah kisi-kisinya. Gampang itu. Bokap gue tuh, pas banget deh. Yaudah, gue cabut duluan deh. Oke deh. Siap. Hati-hati lo. Mobil apa? Benar. Yang kalian lakukan di sini itu belajar. Bener om. Tadi aku kayak bantu si Dani gitu. Duduk Dani. Kalian berdua itu kenapa? Perintah Papa itu kurang jelas. Papa bilang kan, kalian itu jangan kemana-mana. Kenapa kalian itu masih keluar? Masih keluyuran, gak jelas. Pak, tadi aku lagi belajar kelompok, Pak. Terus tiba-tiba mobilnya mati. Ya, aku kan juga Pak belajar. Papa kan yang jemput, terus Papa lihat kok aku di rumah Johan. Papa nggak lihat kamu itu bawa buku. Belajar apa? Apa? Mau ngomong apa? Iya, kita tuh buru-buru, aku tuh buru-buru ketinggalan di rumah Johan, Pak. Buku-bukunya ada. Mas, biar urusan ini biar aku aja yang selesain. Kamu istirahat aja. Oke. Kalian berdua bicara dengan Mama Kanza soal ini. Ibu rasa kalian udah dikasih kelonggaran yang cukup sama papa kamu. Dan itu udah cukup ya. Pokoknya mulai besok sampai ujian, kalian gak boleh kemana-mana. Abis selesai sekolah, kalian harus langsung pulang. Dan setiap harinya kalian kalau misalkan mau jajan cuma dikasih 50.000. Gak lebih dari itu. Kenapa? Mau protes? Gak apa-apa kalau misalnya mau protes. Tapi hukumnya ibu panjangin ya sampai 1 bulan. Tenang aja. Besok kita balas. Hei, kamu ngapain? Hah? Lagi ujian komen HP. Sini, handphonenya. HP ini saya sita. Lihat nih Bu, udah jelas kan? Semua murid-murid dapat bocoran dari Dani dan Nadia. Iya, tapi lihat deh,
Nadia dan Dani juga bilang di sini kalau ini jawaban yang bisa dipercaya karena mereka dapat langsung dari Bukansa. Kok bisa ya Bukansa ikut terlibat? Bukankah Bukansa itu ibu tiri mereka? Kan Bukansa satu rumah sama mereka. Lihat deh Bu. Bukanza dipanggil Bapak Kepala Sekolah. Ada apa ya? Kenapa aku dipanggil kepala sekolah? Coba, kamu lihat. Pak, jawaban ujian apa ya? Menurut informasi yang saya dapat, yang menyebar ke anak-anak ujian yang tadi, informasinya dari Ibu Kansa. Hah? Tapi Pak, saya tidak menyebarkan apa-apa loh ke anak murid. Tapi jelas-jelas di situ ada nama Ibu Kansa. Iya benar, memang ada nama saya, tapi saya tidak pernah untuk kasih jawaban ke anak murid, Pak. Pak, informasi itu didapat dari Nadia dan Dani, Pak. Apa? Dari Nadia sama Dani? Kami juga udah tahu, Pak. Kalau Nadia dan Dani itu adalah anak tiri dari Bukansa. Bisa jadi mereka dapat bocoran dari Bukansa, tapi mereka menyebarkan soal-soal ujian itu demi nama solidaritas antar teman. Pak, tapi saya tidak pernah untuk melakukan hal seperti ini, Pak. Mana mungkin saya ngelakuin hal kayak gini? Ibu Kansa, ini tidak dapat ditoleransi lagi. Walaupun dia anak tiri ibu, tapi ibu tidak boleh mengasih bocoran ujian kepada mereka. Saya juga nggak tahu mereka dapat jawaban dari siapa. Maaf Ibu Kansa, saya tidak bisa dapat mengizinkan Ibu Kansa mengajar di sini lagi. Pak, kalau gitu saya permisi. Ya, baik, silakan. Pak, tolong Pak. Tolong percaya sama saya, Pak. Saya nggak mungkin ngelakuin hal yang seperti ini, Pak. Tapi tolong, Pak. Tolong jangan pecat saya, Pak. Bu Kansa, Anda telah meruntuhkan kepercayaan saya. Bukan saya aja yang ngomong, tapi semua Dewan Guru. Sekarang Anda dipecat. Nadia, Dani, ada apa sih sebenarnya ini? Bu, maafin kami Bu. Kami nggak tahu kalau soal-soal itu nggak bisa disebarin ke anak-anak. Iya Bu, maafin kami ya Bu. Tapi masalahnya Ibu juga nggak bilang ke kami kalau kunci jawaban itu cuma untuk kami doang Bu. Maaf ya Bu, sekarang Ibu jadi kena masalah gara-gara kami. Iya Bu. Apa sih yang udah kalian omongin, ha? Kenapa kalian bohong? Ibu nggak pernah ngasih apa-apa sama kalian. Pak, tolong Pak. Tolong percaya sama saya, Pak. Saya tidak pernah ngelakuin apapun, Pak. Dan saya juga mana berani Pak ngasih kunci jawaban sama siapapun. Oh, walaupun saya punya anak tiri, Pak. Saya nggak pernah ngasih apa-apa, Pak. Bukan sah. Ini kesalahan yang sangat fatal. Semua kesalahan pasti ada hukumnya. Pak, tolong kasih saya kesempatan, Pak. Saya nggak mau kehilangan pekerjaan ini, Pak. Saya mohon, Pak. Pak, sebenarnya kami juga nggak mau kunci jawaban, Pak. Kami cuma mau Bu Kanza ngajarin kita di rumah dengan baik, Pak. Tapi tiba-tiba Bu Kanza malah ngasih kunci jawaban gitu aja. Iya Pak. Kita tuh tahu kalau Bu Kansa ini cuma mau menunjukkan ke Papa bisa mengajar kita dengan benar. Walaupun Bu Kansa ini adalah ibu tiri kami, Pak. Karena Anda ingin mendapat perhatian dari suami Anda merusak nama sekolah dan citra guru. Kalian sekarang berdua ke ruang BP. Pak, ini semuanya nggak benar, Pak. Mereka tuh bohong. Mereka tuh ngejebak saya, Pak. Dani!
Nadia, Dani. Tolong jangan lakuin ini semua sama ibu. Ibu benar-benar minta tolong sama kalian. Tolong ngomongin sejujurnya. Ibu suka jadi guru dan ibu gak mau kehilangan pekerjaan ini. Ibu benar-benar minta tolong sama kalian. Tolong katakan sebenarnya apa yang udah terjadi. Ibu benar-benar suka jadi guru. Dan sebentar lagi ada ujian jadi guru tetap. Ibu cuma mohon aja sama kalian, tolong ngomongin sejujurnya. Ibu gak mau kehilangan pekerjaan ini. Bu, ibu berdiri dong, Bu. Gak usah perlu berlutut kayak gitu, Bu. Ya, tapi kan saya nggak mungkin bohong, Bu. Ada apa sih rame-rame? Permisi. Tapi, Bu, kalau kita yang katain sebenarnya, kita bakal dikeluarin dari sekolah, Bu. Apa itu yang Ibu mau, hah? Kalau misalnya kita dikeluarin dari sekolah, Papa pasti bakal ngira kalau Ibu nggak bisa bimbing kita. Lebih baik Ibu terima aja kesalahan ini. Jadi perkawinan Ibu sama Papa tetap selamat. Akhirnya Kak, kita berhasil ngusir Bu Kansa. Ini semua jebakan Dani dan Nadia. Kok mereka tega melakukan itu? Pak, tolong kasih saya kesempatan, Pak, untuk ngejelasin semuanya, Pak. Dari apa yang saya dengar, Anda menyuruh dia untuk berbohong, untuk menyelamatkan jabatan Anda. Benar kan itu, Bu? Ya, halo. Halo, bisa bicara dengan Pak Bayu? Dari siapa? Maaf, ini dari siapa ya? Saya guru di sekolah Dani dan Nadia. Dari sekolahnya Mbak Nadia, Bu. Hah? Halo, saya neneknya Nadia dan Dani. Ada apa ya, Bu? Ibu, saya mau memberitahukan kalau Nadia dan Dani ketahuan mencontek di kelas. Dan bukan cuma itu.
Mereka juga membocorkan kunci jawaban sama seluruh siswa. Apa? Iya. Tunggu ya, saya akan ke sekolah sekarang. Ya ampun, itu tadi kan mertuanya si Kanza. Aduh, mertuanya kan dengki banget sama Kanza. Kenapa aku kasih tahu dia? Saya mau ke sekolah, ada masalah penting. Kamu jangan lupa jemput Kirana sekarang. Iya Bu, baik. Asik, bisa jalan-jalan, bisa belanja-belanja, bisa mejeng. Aduh, makasih ya Bu. Pak Idris! Pak Idris! Pak Idris! Iya Bu. Pak Idris, kamu cepat ambil mobil, lalu ngantar saya ke sekolahnya Nadia. Sekarang. Baik, Bu. Sekarang, ayo cepetan. Pak, kita harus ke sekolah Nadia. Jadi kamu jalannya cepat dikit, Pak ya. Iya Bu. Pak, ayo cepetan Pak. Iya sabar Bu, sabar. Berani-beraninya orang-orang itu nuduh cucuku curang pas ujian. Awas mereka. Nggak nyangka ya, orang bisa cepat banget begitu berubah nasibnya. Iya. Iya. Iya, kemarin aja dia masih bersikap baik, tapi kenapa terbalik gini ya sikapnya? Nah, itu kan efeknya nikah gara-gara kepincut harta. Dasar cewek matre. Iya betul itu. Oh ya kan? Bukan Ja. Kalau mau bikin suami terkesan bukan gitu caranya Bu. Itu namanya merusak citra guru. Iya kan? Iya betul. Za, ayo berdiri Za. Ayo berdiri. Za, kamu jangan pasang muka kalah kayak gitu. Aku tahu bukan kamu pelakunya, Za. Dua anak itu yang bikin ulah. Dan kamu cuma difitnah. Za, ngomong dong Za. Kamu jangan diam aja. Mereka nggak bakalan paham kalau misalkan kamu nggak ngomong. Udahlah, Fit. Biarin aku jadi korbannya. Gak apa-apa kok, mungkin aku bisa nyari pekerjaan di tempat lain. Yang penting gak anak-anak. Yang penting Dani sama Nadia gak keluar dari sekolah. Kasihan lo masa depannya nanti hancur gimana. Dan yang lebih kasihannya lagi Mas Bayu gimana, ha? Emang Mas Bayu gak kecewa? Emang Mas Bayu gak sedih? Sampai dia tahu kalau misalkan anak-anaknya dikeluarin dari sekolah karena curang. Udahlah, Win. Nan Kirana, sini Biningsi bawain tasnya. Gak usah, Bi. Kok Bibi yang jemput Kirana? Bukannya Mama yang harus jemput Kirana? Iya, Non. Tapi Bukansa hari ini tuh sibuk banget. Jadi kata Oma, Biningsi deh yang jemput Non Kirana di sekolah. Ya, kok cemberut gitu? Oh iya, kata Oma, Non Kirana boleh minta apa aja. Beneran, Bi? Asik! Ya, aku harusnya ngerti kalau Mama lagi sibuk. Terus, jadi sekarang Non Kirana mau kemana? Ke minimarket, beli roti. Boleh, yuk kita berangkat sekarang. Gue seneng banget. Kali ini kita berhasil ngerjain Bukansa. Kali ini dia keok banget, gak bisa berkutik apa-apa.
Mungkin ini terakhir kalinya aku bisa melihat ruangan ini. Aku pasti akan sangat merindukan sekolah ini dan teman-teman di sini. Kami diskors 3 hari, Bu. Katanya sih kami disuruh merenungkan perbuatan kami. Bu, seneng kan dengarnya? Kita sih cuma diskors. Kalau guru yang malang itu, cat. Kenapa kalian tega banget sama ibu? Padahal apa yang udah ibu lakuin selama ini buat kebaikan kalian. Kanza, ayo kita coba bicara sama guru yang lain ya. Siapa tahu mereka bisa ngertiin. Ya? Nggak, Wit. Lebih baik seperti ini. Aku nggak mau kalau misalkan Nadia sama Dani jadi dikeluarin. Kak, ini epic banget. Gua harus kasih tahu Bang Riko. Dia kan selama ini kan udah bantuin kita nyingkirin Bukansa. Kalau dia tahu, pasti dia senang banget. Emang harus banget apa ngasih tahu dia? Iyalah. Ntar ya. Dani, ada apa sama nih anak? Halo Dan, ada apa Dan? Halo Bang, gua punya kabar bagus hari ini. Pasti lu nggak ngebayangin hari ini jadi hari terbaik gua, Bang. Iya, emangnya ada apa sih Dan? Kasih tau gua. Gua sama Kak Nadia berhasil nyingkirin Bukansa dari sekolah ini dan dia dipecat nih guru, Bang. Dan dia pasti kapok macem-macem lagi sama kita, Bang. Dani sama Nadia memang keterlaluan. Anak-anak nakal itu harus dikasih pelajaran. Mereka nggak bisa lolos kayak gitu aja, Za. Gak perlu, Wit. Aku gak mau kalau misalnya mereka makin membenci aku. Kan, Za, coba kamu lihat mereka. Mereka tuh senang banget udah bisa ngerjain kamu, Za. Kalau dibiarin kayak gini terus, mereka bisa semakin semena-mena sama kamu. Oh iya, tadi aku habis Jangan. Dan aku juga gak mau. Aku gak mau ceritain apa yang sebenarnya udah terjadi. Karena banyak yang harus dipertaruhkan. Dasar anak-anak, berani-beraninya dibikin Kansa kehilangan pekerjaannya. Awas saja, gua akan balas. Lo harus bayar apa yang sudah lo lakuin pada Kansa, kesayangan gue. Selamat siang, Bu. Ada yang bisa dibantu? Saya mau ketemu guru di sini. Iya. Ya. Saya ini walinya Dani sama Nadia. Ruang guru ada di sebelah sana, Bu. Ibu lurus saja, nanti belok kanan ya. Oh, iya. Ya, Baik. silakan, Bu. Terima kasih, Pak, ya. ya. Sama-sama, Bu. Coba, kamu lihat. Pak, jawaban ujian apa ya? Menurut informasi yang saya dapat, yang menyebar ke anak-anak ujian yang tadi,
Informasinya dari Ibu Kansa. Tapi Pak, saya tidak menyebarkan apa-apa loh ke anak murid. Tapi jelas-jelas di situ ada nama Ibu Kansa. Informasi itu didapat dari Nadia dan Dani, Pak. Kami juga udah tahu, Pak. Kalau Nadia dan Dani itu adalah anak tiri dari Bu Kansa. Bisa jadi mereka dapat bocoran dari Bu Kansa. Tapi mereka menyebarkan soal-soal ujian itu demi nama solidaritas antar teman. Pak, tapi saya tidak pernah untuk melakukan hal seperti ini, Pak. Ibu benar-benar minta tolong sama kalian. Tolong katakan sebenarnya apa yang udah terjadi. Ibu benar-benar suka jadi guru. Dan sebentar lagi ada ujian jadi guru tetap. Ibu cuma mohon aja sama kalian, tolong ngomongin sejujurnya. Ibu nggak mau kehilangan pekerjaan ini. Bu, Ibu berdiri dong, Bu. Nggak usah perlu berlutut kayak gitu, Bu. Ya, tapi kan saya nggak mungkin bohong, Bu. Setelah ini, apa yang akan aku lakukan? Aku begitu menyukai mengajar. Aku nggak pernah berpikir untuk melakukan pekerjaan lain. Apa lu? Lu tadi jatuh makanan gua kan? Ya udah lu gak usah ngegas. Udah, nggak boleh kayak gitu dong. Dia makanan gua nggak ada lagi makanannya. Udah, nggak usah berantem dong. Apa sih? Namanya juga orang berbuat salah kan? Udah minta maaf dulu dong, siapa yang salah? Mau minta maaf dulu? Udah minta maaf, mana tangannya? Minta maaf. Enggak. Udah, kayak gitu lagi ya. Nih pokoknya kalau misalkan mau tahu jawabannya, kamu harus cari tahu dulu nih. Cara-caranya ada di bagian sini ya. Oh iya. Ada yang susah nggak? Nggak ada kan? Itu benar. Hei, kamu sibuk banget sih. Nih, aku bawain makanan spesial kesukaan kamu. Ya ampun, makasih banyak loh. Sama-sama, dimakan ya. Udah, kamu istirahat dulu, dari tadi kerja mulu. Oke? Makasih ya. Yaudah, aku juga kerja lagi ya. Iya. Kebetulan kalian datang. Tolong nanti taruh di kelas ya. Makasih. Aku benar-benar gak nyangka aku dikeluarin dari sekolah dengan seperti ini. Dani, lihat deh. Tuh guru udah cabut, Dan.
Guru tidak punya etika. Bisa-bisanya dia ngajarin cucuku nyontek. Kansa! Kansa! Kok kamu bisa datang ya? Tapi kayak akan lebih seru kalau Mama datang nih. Kamu itu sudah membawa aib bagi keluarga kami. Ini bukan salah aku, Bu. Ini salahnya Nadia sama Dani. Kamu tahu, jangan bawa-bawa nama mereka. Saya sudah bilang sama Bayu, kalau dia membawa wanita tidak sederajat sama kamu, ya oke, jadinya kayak begini. Kacau jadinya. Reputasi keluarga kita itu pasti akan hancur. Ini dia. Foto-foto. Ibu nggak tahu apa yang udah sebenarnya terjadi, Bu. Ini semuanya salah Nadia sama Dani, Bu. Dia tuh ngambil soal ujian, Bu. Dia ngambil jawaban dari aku, Bu. Oh iya, soal ujian. Ibu bukannya nasihatin mereka, tapi ibu nyalahin aku. Hei, berani-beraninya kau bicara begitu pada saya. Maafin aku, Bu. Tapi benar kata orang, nenek akan lebih mencintai cucunya daripada anaknya. Tapi dengan cara ibu mencintai cucu-cucu ibu itu sudah berlebihan. Sampai ibu aja nggak sadar kan, kalau misalkan cucu-cucu ibu tuh salah. Tapi apa? Ibu cuma menganggap cucu-cucu ibu tuh masih lugu dan mereka tuh nggak pernah salah. Oh, jadi sekarang kamu itu menyalahkan saya. Kamu menyalahkan cucu-cucu saya, sekarang kamu mau menyalahkan sama saya, begitu? Nanti ini semua saya akan ajukan pada Bayu. Nanti dia akan lihat bagaimana kelakuan istrinya. Mas Bayu memang harus tahu. Tapi Mas Bayu harus tahu dari cerita dari dua sisi. Oh, jadi berani kamu menantang saya? Anak saya itu meminta kamu untuk mengurus anak-anaknya. Tapi apa yang kamu lakukan? Malah kamu menimpa kesalahan semua ini pada mereka. Kamu berusaha keras untuk mendapatkan hati cucu-cucu saya. Tapi selalu gagal kan? Sekarang kamu begitu putus asa. Sampai kamu menggunakan cara kotor seperti ini. Kamu pikir dengan memberikan jawaban pada cucu saya, kamu tuh bisa diterima sama mereka? Bu, aku nggak pernah ada usaha seperti itu, Bu. Aku malah usahain mereka supaya mereka tuh rajin belajar, supaya mereka jadi anak pintar. Aku nggak pernah ngasih jawaban seperti itu, Bu.
Tapi buktinya? Dan semua guru di sini kan tahu apa yang kamu lakukan. Bahkan kamu kan dipecat, ya kan? Sekarang kamu mau nyalahin si Dani sama Nadia. Kamu mau menjatuhkan anak-anak itu di depan ayah mereka. Ibu tiri macam apa kamu? Lagak baik di depan suami. Tapi di belakang tuh kamu bejat. Bu, aku tidak seperti itu, Bu. Percuma kan kamu membela diri, percuma. Saya itu nggak pernah percaya sama kamu ketika Sarah masih hidup. Anak-anaknya tuh tidak pernah membohongi orang tuanya. Mereka itu penurut, jujur. Tapi semenjak kamu datang di rumah ini, setelah beberapa bulan ibunya meninggal, kamu tahu mereka itu jadi seperti ini. Anak-anak itu, berani-beraninya mereka memperlakukan Kanza seperti itu dan membuat Kanza nangis. Lihat aja, mereka harus membayar perbuatan mereka atas apa yang mereka telah lakukan kepada Kanza. Bu, Ibu aku mohon Bu, tolong Bu jangan diterusin lagi Bu. Malu Bu dilihat orang-orang. Ini juga nggak bagus buat anak-anak. Kamu tuh tidak perlu mengatur-ngatur saya. Karena menurutmu, hanya karena mendiang menantuku itu suka sama kamu bisa mengambil alih tempatnya. Untuk apa? Supaya kamu untuk mengajar cucu-cucuku itu bisa menipu. Pantesan aja bukan seperti ini karena dapat tekanan dari mertuanya. Bener tuh. Kalau aku punya mertua kayak gini, aku juga semakan hati. Bener, mungkin bukan Sa terpaksa ngasih contekan buat menyenangkan hati mertuanya. Kacau dan semua orang pada nyalain Oma sekarang. Kita pulang aja yuk. Ya yuk, Mak. Enak ditonton sama orang. Ya ayo, Oma. Kita pulang aja, Oma. Udah ngomongin di rumah aja ya. Belum selesai nih. Oma, ayo. Kamu jangan coba-coba kembali ke rumah saya. Ngerti? Udah, Oma yuk. Ayo, Pulang, Oma. pulang, Oma. Halo, dengar baik-baik. Gua punya pekerjaan buat lo. Aku gak nyangka karir yang udah aku bangun sejak lama berakhir dengan cara seperti ini. Aku gak tahu harus gimana lagi. Bye-bye guruku yang baik hati dan perhatian. Dah Bu, akhirnya Ibu dipecat dengan cara yang luar biasa. Ya Allah, ternyata seperti ini akhir dari karirku yang udah lama ku jalani. Hancur dengan cara seperti ini. Kuatkanlah aku ya Allah. Hanza, pulang bareng aku yuk. Mau ngapain lagi sih kamu? Apa Hanza? Aku cuma mau nganterin kamu pulang kok. Daripada kamu nungguin taksi di sini nggak jelas. Ya?
Enggak. Kanza, ayo Kanza. Enggak, aku bilang aku nggak mau. Kenapa Kanza? Aku nggak bakal nyakitin kamu kok. Aku cuma mau nganterin kamu pulang. Ya aku nggak mau kamu anterin. Aku bisa kok naik taksi. Kanza, udah Kanza, udah. Aku cuma nganterin kamu pulang. Rika! Kanza, ayo Kanza. Rika! Berhenti! Rika, aku bilang aku nggak mau ya. Ini terakhir kalinya aku kasih tahu ke kamu. Kita tuh nggak pernah ada hubungan apapun. Mendingan kamu jauh-jauh dari aku dan jangan pernah deketin aku lagi. Dengan apa jalan yang udah aku pilih, biarin aja tuh jadi urusan aku, bukan urusan kamu. Mas, ojek mas! Mas, ayo mas, jalan mas. Apa Kanza bilang? Dia bilang kita tidak pernah ada hubungan. Dia berani-beraninya menolak cinta aku. Awas Kanza. Tidak ada yang boleh menolak cinta aku. Camkan itu. Gimana? Enak nggak Non Kirana rotinya? Enak. Kirana suka deh. Iya, makan dong yang banyak. Ntar dulu, ada telepon lagi nih. Iya, halo, Pak Bayu. Papa. Kirana, sayang. Kamu sekarang di mana? Kamu sudah pulang? Udah pulang ke sekolah, Pak. Sekarang lagi jalan-jalan sama Biningsi. Loh, Kirana lagi nggak sama Mama. Bukannya seharusnya Mama yang jemput kamu? Kata Biningsi, Mama lagi sibuk di sekolahnya. Jadi, Mama minta Biningsi jemput Kirana deh. Ibu menyuruh Biningsi menjemput Kirana. Kenapa aku jadi punya firasat buruk seperti ini ya? Kirana sayang, kalau kamu sudah selesai, langsung pulang ya. Jangan kemana-mana lagi, ya? Siapa? Oke, dadah sayang. Bi, ayo kita pulang. Kata Papa, kita harus cepat pulang. Tapi Non, Biningsi nungguin apa sih? Bibi pingin aku pulang sendiri maksudnya? enggak Non. Aduh, tapi gimana ya Non? Ayo kita pulang. Aduh, gimana nih? Bu Lasri pasti bakalan marah sama aku. Ayo, Bi. Yaudah, yuk kita pulang ya Non. Kamu pikir kamu bisa kabur dari aku, Kanza? Kamu pikir aku akan melepaskan kamu? Ayo mas, mas cepetan mas. Ya Allah, ngapain sih? Gak bisa masuk lagi gua. Mas, orang tadi kayaknya udah nggak ngikutin deh. Kita cari jalan keluar aja ya. Kanza, Kanza. Kamu pikir aku bodoh apa? Aku nggak akan pernah membiarkan kamu kabur, Kanza. Mas, orang tadi kayaknya udah nggak ngikutin deh. Kita cari jalan keluar aja ya. Kanza, Kanza. Kamu pikir aku bodoh apa? Aku nggak akan pernah membiarkan kamu kabur, Kanza. Untuk Bu. Sempit lagi. Udah muter balik aja udah, diapain kek, aduh. Kemarilah, Kanza. Mendekatlah kepada aku, sayang. Sudah pernah aku bilang kan, sekalipun
Aku tidak akan pernah melepaskan kamu. Aku akan selalu bisa mendapatkan kamu, sayang. Oma, nanti gimana kalau papa nanya? Iya Oma, gimana sama papa Oma? Kalau misal papa belain Bu Kanza gimana? Apa? Memangnya kenapa dengan membela Kanza? Apa yang terjadi? Kanza mana? Dia sudah melakukan sesuatu yang memalukan. Apa maksud ibu? Dia itu sudah tidak pantas menjadi istrimu dan ibu dari anak-anakmu. Ibu kan memang tidak mau lagi dia tinggal di rumah ini. Supaya dia tidak memalukan keluarga kita lagi. Kenapa mobil itu berhenti di depan gang? Menghalangi jalan orang aja. Apaan sih mobil belakang? Berisik banget sih. Mau bagaimanapun, gue harus tutup jalan ini. Sampai situ, gila apa ngalangin jalan terus? Woi, mobil lu pindah doi. Emang ini jalan nenek. Bang, jalan bang. Woi. Emang ini jalan lu punya lu bang? Jalan bang. Kanza, ayo Kanza. Kanza. Bang, turun yuk. Sambil aja. Mereka mau ngapain itu? Hei, Mas. Jalan, Mas. Macet nih, Mas. Woi, Mas. Ayo Mas, jalan. Akhirnya mobil itu mau bergerak juga. Bisa punya mobil, tapi nggak bisa punya etikanya. Bu Widi, maaf, saya mencari Kanza. Kanza masih di sini? Pak Bayu nggak tahu kan apa yang terjadi? Maksud ibu apa? Dua anak bapak ketahuan mencontek tadi saat ujian. Dan mereka diskors selama 3 hari. Mencontek? Mungkin salah. Enggak mungkin. Dan bukan cuma itu, Pak. Gara-gara perbuatan anak bapak, sekarang Kanza dipecat. Baik. Terima kasih. Mas, makasih ya. Oh ya. Om Hasan. Om Hasan. Om Hasan di mana ya? Apa dia belum pulang? Itu suara Kanza. Kanza. Aku harus temui Kanza. Bawa dia ke Pak Lurah. Karena dia mencuri mobil saya. Apa-apaan nggak ada urusannya sama saya. Jalan, bawa dia cepat ke kantor polisi. Ringan deh. Diapain tuh adik gue? Akhirnya kamu muncul juga. Mana mobil saya? Ya gara-gara mobil. Nih kunci mobilnya. Mobil lo tuh gue parkir di situ. Mana uang tambahannya? Kamu sudah lebih dari waktu sewa. Mana uangnya?
Gue bayar tambahannya besok. Gak bisa. Bayar sekarang juga. Ini, lo konyol. Biasa aja lo kalau gue bilang besok-besok. Kalau lo berdua tetap maksa, gue yang bakal lapor kalian ke polisi karena udah aniaya adik gue. Gue laporin ya, kena pasal lo berdua. Jangan lo pikir gue gak ada nomor telepon polisi. Gue hubungin sekarang. Jangan sedih lo. Dengar ya, urusan kita belum selesai. Ayo. Kanza, ada apa ya? Aku harus temuin Kanza. Om, aku telepon dia aja kali ya. Ya baterainya habis lagi. Aduh gimana nih? Aku kan pengen nanya Om Hasan pulangnya jam berapa. Ya Allah, sekarang aku kemana ya? Aku nggak mungkin ke rumah Mas Bayu. Kalau aku ke sana, aku paling males. Aku paling males kalau misalkan aku berantem sama Nadia sama Dani. Dan kalau misalkan aku ngomong sejujurnya, pasti Mas Bayu juga nggak percaya sama aku. Karena dia pasti lebih percaya sama anak-anaknya. Sedangkan aku cuma orang baru di rumah itu. Ya Allah, aku sekarang kemana ya? Selesai. Papa. Anak papa yang cantik. Ya sayang. Papa kok sendiri? Di mana Mama? Kirana tidak boleh tahu kalau Kanza pergi entah kemana. Aku khawatir dia kabur untuk mencari Kanza lagi. Kamu cantik banget sih. Papa marahin Mama lagi ya? Sayang, enggak begitu. Siapa yang marah-marah? Kenapa sih Papa jahat sama Mama? Mama pergi ya? Mama nggak mau pulang lagi. Siapa yang bilang kalau Mama itu pergi? Mama itu nggak pergi. Mama lagi kerja lembur di sekolah. Kak Nadia, Kak Dani itu kan lagi ujian tengah semester. Jadi semua guru-guru di sekolah itu harus periksa ujian dulu sebelum pulang. Jadi terpaksa lembur. Kasihan Mama, pasti Mama capek. Aku nggak mau Mama sakit lagi. Ya kalau begitu, kalau kamu nggak mau Mama sakit, kamu doakan Mama biar tetap sehat. Dan kamu juga istirahat bobo siang biar nggak sakit. Ya sayang ya, jangan main terus. Yaudah, Papa kamar dulu ya nak ya. Nih, lihat nih. Fotonya kan lucu-lucu nih. Ini foto waktu Oma ngajak papa kamu jalan-jalan ke Bandung. Di Bandung tuh kita punya villa. Villanya tuh deket sungai. Jadi papamu itu kalau sudah sampai di Bandung tuh main-main di sungai, mandi-mandi sama... Dani, Nadia, ikut Papa. Kamu apa-apaan sih, Bayu? Kita kan lagi ngobrol-ngobrol tentang mau ke Bandung atur jadwal. Mereka berdua harus dikasih pelajaran, Ibu. Ayo, ke Papa. Pak, apaan sih? Pak, apa sih? Aduh, Bayu. Sakit, Pak. Pak. Kasihan Mama. Mama kerja terus. Mama sudah makan belum ya? Aku ingetin deh, biar Mama nggak lupa makannya. Kok HP Mama nggak aktif?
Apa Mama nggak cas HP-nya ya? Apa jangan-jangan Mama kenapa-napa? Apa aku samperin Mama? Pak, nggak mau, Pak. Lepasin, Pak. Pak, aku mohon, Pak, jangan, Pak. Nggak mau, Masuk, Papa hukum kamu nggak boleh keluar dari kamar. Pak, nggak mau, Pak. Cepat masuk. Pak, aku mohon, Pak. Nadia, apa-apaan kamu? Diam. Pak, bukain, Pak, pintunya, Pak. Pak, bukain, Pak. Pak, kami nggak salah apa-apa, Pak. Kenapa kami dihukum, Pak? Pak, Pak, ini nggak adil, Pak. Pak, masuk. Pak, Papa hukum kamu nggak boleh keluar dari kamar. Ayo masuk. Tapi Pak, masuk. Ayo masuk, sana masuk. Pak, Papa, Pak, Pak buka Pak, Pak buka pintunya Pak. Kalian ketahuan menyontek saat ujian di kelas, masih berani membela diri, masih berani bilang kalau kalian itu tidak salah apa-apa. Iya, begitu. Kita tuh nggak salah apa-apa Pak. Papa harus percaya sama kita Pak. Aduh, kenapa kamu jadi marah-marah begitu sama anak-anak kamu? Ibu, mereka itu ketahuan menyontek saat ujian di sekolah. Bikin malu aja. Itu tidak benar. Cukup, Ibu. Cukup membela mereka saat mereka melakukan kesalahan. Begini jadinya kalau Ibu selalu memanjakan dua anak itu di belakang aku, Bu. Mereka jadi suka berbuat semena-mena seperti ini. Pak, bukain, Pak, pintunya. Terlaluan. Berhenti! Jangan keterlaluan kamu. Sudah bikin salah masih aja gak mau ngaku. Udah sekarang gini aja. Kalian berdua itu gak usah banyak protes. Papa sudah dengar dari sekolah kalau kalian itu diskor selama 3 hari. Papa akan tambahin hukuman buat kalian. Biar kalian bisa pikirkan apa kesalahan kalian. Bayu, mereka itu sudah diskors di sekolah. Kamu tuh nggak usah kurung seperti begini lagi. Ibu, mereka ini anak-anak aku. Aku punya cara sendiri untuk mendidik mereka. Udah, Ibu jangan ikut campur dulu ya. Kalian berdua, Papa hukum. Setelah makan malam, kalian gak bisa pergi kemana-mana. Kalian tetap di kamar kalian. Papa baru buka pintu kalian di pagi hari. Dengar itu? Ibu, sampai aku tahu, Ibu membukakan pintu buat mereka. Semua akan terima konsekuensinya. Pak, bukain, Pak, pintunya. Pak, bukain. Oma. Makasih ya, Oma, udah nolongin aku. Papa kamu udah nggak datang, Papa kamu pulang aja sekarang yuk, sayang. Pak, bukain Pak. Papa harus percaya sama kita Pak. Pak. Ya. Pak. Oma, makasih Oma. Makasih Oma, Oma yang paling perhatian sama kita Oma. Iya Om, Oma yang paling ngertiin kita Oma. Kamu nggak usah nangis. Nanti biar Oma bicara lagi sama papa kalian. Tapi kenapa sih Oma? Papa tuh nggak mau dengerin kita. Kenapa kita terus yang disalahin? Kenapa Ibu Kansa yang dibaik-baikin terus, Oma? Berkali-kali Ibu Kansa yang dimarahin dong, Oma.
Iya Oma, sebenarnya waktu Bukansa kasih kunci jawaban ke kami nggak tahu kalau itu harus dirasain Oma. Jadi kami terpaksa sebar ke teman-teman kita Oma, demi solidaritas teman Oma. Bayu, mau kemana kamu? Mau cari Kansa ya? Buat apa? Kamu mau bawa pulang dia kemari lagi? Memangnya dia itu siapa, Bayu? Siapa? Sampai segitunya kamu peduli sama dia. Apa memang kamu mencintai dia lagi? Kamu sudah tahu kalau saya punya 3 anak? Iya, Om Hasan udah cerita semuanya. Oke, kalau kamu benar-benar bersedia untuk menjadi ibu dari anak-anakku, kamu akan mendapatkan status kamu sebagai istriku. Aku akan menafkahi kamu dan akan memenuhi segala kebutuhan kamu, tentu saja. Tapi, kamu tidak akan pernah mendapatkan cinta aku ya. Cintaku itu cuma untuk istriku. Kalau kamu bersedia dengan itu semua ya. Ibu, aku terikat pernikahan sama Kansa. Ibu, kenapa? Ibu benci sekali sama Kansa. Yang salah itu anak-anak. Anak-anak itu memang harus dihukum. Aku nggak mau kalau anak-anak itu menjadi orang-orang yang curang, yang selalu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya. Bayu, tapi mereka itu kan tidak sepenuhnya bersalah. Cukup, Ibu. Cukup ngebelain kesalahan mereka, Ibu. Mereka harus menyadari kesalahannya dan juga mereka harus menyesali semua perbuatannya terhadap Kansa. Memangnya apa yang mereka lakukan pada Kansa? Apa? Kamu mau bela dia? Padahal dia itu yang salah. Ibu, Kansa tidak berbuat apa-apa, Ibu. Kamu tahu, Kansa yang memberikan jawaban ujian itu pada Dani dan Nadia. Dan sekarang kamu yang nyalahkan anak-anak karena dia sudah dipecat di sekolah. Enggak, Bu. Enggak seperti itu kejadiannya. Makanya kita tuh harus mendengar dari kedua belah pihak, Ibu. Ibu mau tahu yang Bayu dengar itu apa? Anak-anak Bayu sendiri yang mengambil soal ujian dan berikut jawabannya terus dibagi-bagikan sama anak-anak di seluruh sekolah, bikin malu aja. Ibu, Bayu selalu mendidik anak-anak Bayu dari kecil untuk tidak berbuat curang dan jangan pernah tinggal diam terhadap kecurangan. Dengan ini, Bayu tidak akan pernah mentolerir perbuatan mereka, Ibu. Iya, Ibu tuh memang mengerti bahwa anak-anak itu perlu dihukum. Tapi sekarang Ibu tanya, apa perlunya kamu cari Kansa? Oma, jadi Mama nggak akan pulang-pulang lagi? Memangnya salah Mama apa, Oma? Kenapa Oma benci banget sama Mama? Pak, ayo cari Mama, Pak. Aku mohon, Pak. Bawa Mama pulang, Pak. Ayo, Pak. Iya, sayang. Iya, kita cari Mama ya. Papa janji. Beneran, Pak? Iya, sayang. Masa Papa bohong? Kita cari Mama sampai Mama ketemu ya, Nak ya. Makasih, Pak. Yaudah, sekarang kamu tunggu di rumah aja, ya. Biar Papa cari Mama ya. Oke? Assalamualaikum. Papa! Ya, sayang. Hati-hati ya, Pak. Oh, iya, Nak. Ya, kamu di rumah baik-baik ya, sayang ya. Ya. Dadah. Kak, lihat ke halaman. Papa pergi.
Pasti dia mau cari perempuan itu. Ya sayang. Dadah, Pa. Ih, kenapa sih Papa nyebelin banget? Kenapa sih Papa lebih belain wanita itu daripada anaknya sendiri? Bosen gue tinggal di rumah ini lama-lama. Malam ini kita harus keluar. Kita seneng-seneng. Gue udah gak tahan di rumah ini terus. Lo bikin rencana ya kak? Pokoknya kita harus pergi dari sini. Gue udah gak tahan tinggal di rumah ini. Apalagi kalau papa bawa perempuan itu ke rumah ini lagi. Sekarang aku harus kemana ya Allah? Sekarang aku udah gak punya tempat tinggal. Ke rumah Mas Bayu gak boleh. Buka pintunya. Ibu lepas. Ibu buka pintunya. Masuk. Masuk. Ibu. Masuk. Saya tidak kepengin ada pencuri yang berkeliaran di rumah saya. Bu Lastri, saya... Tidak usah kamu membela diri. Kamu kan sudah menguasai cucu saya Kirana. Mulai sekarang kamu tidur di kamar pembantu ini yang sudah tidak terpakai lagi. Bu Lastri, Ibu. Ibu, Ibu buka, Bu. Ibu buka pintunya, Bu. Jangan tinggalin aku di kamar ini, Bu. Kamu tahu, Sarah itu adalah perempuan yang berkelas, elegan. Dibanding kamu gak ada apa-apanya. Kamu tahu pesta ini kan dibuat cuma formalitas karena Kirana yang minta. Jangan kamu pikir pesta ini dibikin buat kamu. Tidak. Bu, tolong digunting dulu dong. Aku gak bisa napas. Ke rumah Om tapi Omnya gak ada. Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Aku sekarang udah gak punya apa-apa. Mau ngapain? Enggak mau ngapain? Copet! Ah! Ya Allah! Copet! Copet! Tolong! Mas, copet, Mas! Copet! Copet! Aku nggak mau ceritain apa yang sebenarnya udah terjadi. Karena banyak yang harus dipertaruhkan. Kamu itu sudah membawa aib bagi keluarga kami. Ini bukan salah aku, Bu. Ini salahnya Nadia sama Dani. Jangan bawa-bawa nama mereka. Saya sudah bilang sama Bayu, kalau dia membawa wanita tidak sederajat, jadinya kayak begini. Kacau jadinya. Reputasi keluarga kita tuh pasti akan hancur. Woi, ada orangnya. Kabur. Mas, itu mas saya. Ya Allah, gimana ini ya Allah? Ya Allah gimana? Ya Allah.
Woi, ada orangnya. Kabur. Saya, Mas. Mas itu Mas saya. Ya Allah. Ya Allah gimana ini ya Allah. Ya Allah gimana? Ya Allah. Ya Allah gua. Ya Allah. Semoga Kanza mau memaafkan anak-anak dan kembali ke rumah lagi. Kalau tidak, aku tidak tahu harus mengatakan apa pada Kirana. Assalamualaikum, Pak Hasan. Tadi Kanza kesini. Aku tidak bisa minta pertolongan sama dia. Sekarang aku tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Aku harus minta pertolongan. Pak Hasan. Assalamualaikum. Pak Bayu, tolong saya. Itu seperti suara Pak Hasan minta tolong. Pak Bayu. Pak Hasan? Pak Hasan di dalam? Pak, tolong saya, Pak. Saya disekap. Apa yang terjadi dengan Pak Hasan? Kenapa dia minta tolong di rumahnya sendiri? Apa jangan-jangan dia terkurung atau apa? Pak Hasan! Oh, ya. Nyampe juga akhirnya. Ayo Tasya. Ya, Ma. Aduh. Assalamualaikum, Pak Hasan. Pak Hasan. Tasya. Itu bukannya suami si Kanza? Ngapain dia ada di rumah kita? Iya, ngapain dia di sini? Assalamualaikum. Hei. Aduh. Wow, ini apa-apaan ya? Berani-beraninya Anda masuk ke rumah saya tanpa permisi, main dobrak-dobrak pintu rumah saya merusak. Oh, bukan begitu. Aku mendengar sendiri tadi Pak Hasan minta tolong. Ada apa dengan Pak Hasan? Mana dia? Sepertinya Anda ini halu ya. Pak Hasan itu nggak ada di rumah, dia kerja. Jadi nggak mungkin ada yang teriak-teriak minta tolong di sini. Iya, bener banget. Lagian rumah ini kan sepi, gak ada orang, ya kan, Mah? Ngaco banget. Enggak, aku mendengar sendiri. Pak Hasan minta tolong. Anda pasti salah dengar. Suaranya dari kamar ini. Aku dengar jelas. Kalian juga mendengar kan? Iya kan? Ya kenapa kalian itu diam aja malah berdiri di sini? Cepat buka pintunya. Buka pintunya atau aku... Aduh, didobrak lagi, pintunya rusak nih. Biaya lagi nih. Gimana nih? Kita harus cari cara. Ayo, cepet. Pak Hasan? Pak Hasan kenapa ini? Panas sekali. Pak Hasan kenapa? Pak Hasan kenapa? Tolong saya, Pak. Kalian kenapa diam aja? Berdiri di situ. Ini Pak Hasan panas ini. Ini... Ya, kenapa kalian itu mengurung Pak Hasan dalam keadaan sakit seperti ini? Cepat telepon ambulans, dia panas sekali. Pak Hasan. Telepon. Iya, bentar. Halo, Hasan. Apa yang mereka lakukan pada Pak Hasan sampai seperti ini? Apa mereka berniat untuk menghabisi nyawa Pak Hasan? Sungguh keterlaluan. Gimana Tasya? Nyambung kan? Ya, tenang aja. Sebentar lagi datang ambulansnya. Iya, sebentar lagi datang ambulannya. Kanza di mana? Tadi aku dengar suara Kanza.
Aku panggil-panggil dia tapi dia tidak menjawab, dia tidak dengar. Kanza di mana? Apa yang dikatakan oleh Pak Hasan? Apa maksudnya ada seseorang? Seseorang siapa? Kalian berdua itu juga ikut ke rumah sakit. Tenang aja, soal tagihan nanti biar aku yang bayar. Ya, jagain Hasan, mengerti? Iya. Ya sudah. Ya, tapi belum selesai ngomong dia udah pergi. Mentang-mentang dia orang kaya. Belin banget. Si Kanza tuh beruntung banget ya, Maya. Dia dikejar-kejar 2 cowok sekaligus. Yang satu posesif, yang satu lagi walaupun udah lebih tua, tapi tajir melintir. Kamu nih apaan sih? Mama nggak demen banget ya kamu ngomong-ngomongin si Kanza lagi. Itu perempuan nggak tahu diri. Dan kamu itu harusnya ngiri, Tasya. Ngiri dong sama keberhasilan si Kanza itu. Bukannya dapat pacar kayak model si Ferry, kere, gembel, tukang cuci mobil doang. Ini apaan sih? Itu kan cerita lama. Makanya kamu itu ya gunakan kecantikan kamu buat dapet suami yang lebih kaya, lebih hebat, lebih segala-galanya dibanding si Kanza. Pakai dong otak kamu, kecantikan ini nih. Mata bagus, hidung bagus, semuanya bagus. Gimana sih? Mulai deh ceramahnya. Kasih tahu, ngeyel banget kamu. Ya udah cepetan, kita ke ambulan sekarang. Nanti keburu si kacung koit, mama lagi yang disalahin. Cepetan. Ya Allah, gerimis. Ayo. Ya Allah. Hujan lagi ya Allah, gimana ini? Aduh, aku harus kemana ya sekarang? Aku gak ada tempat meneduh lagi. Ya Allah, kenapa nasib aku begini banget ya Allah? Apa seterusnya aku bakal terlantar seperti ini terus? Kemarin aja dia masih bersikap baik, tapi kenapa terbalik gini ya sikapnya? Nah, itu kan efeknya nikah gara-gara kepincut harta. Dasar cewek matre. Iya betul itu. Oh ya kan? Bukan, Ja. Kalau mau bikin suami terkesan bukan gitu caranya, Bu. Itu namanya merusak citra guru. Iya kan? Iya betul. Sekarang kamu mau nyalahin si Dani sama Nadia. Kamu mau menjatuhkan anak-anak itu di depan ayah mereka. Ibu tiri macam apa kamu? Belakang baik di depan suami. Tapi di belakang tuh kamu bejat. Bu, aku tidak seperti itu, Bu. Percuma kan kamu membela diri, percuma. Saya itu nggak pernah percaya sama kamu ketika Sarah masih hidup. Anak-anaknya tuh tidak pernah membohongi orang tuanya. Mereka itu penurut, jujur. Tapi semenjak kamu datang di rumah ini, setelah beberapa bulan ibunya meninggal, kamu tahu mereka itu jadi seperti ini. Tolong jangan lakuin ini semua sama ibu. Ibu benar-benar minta tolong sama kalian. Tolong ngomongin sejujurnya. Ibu suka jadi guru dan ibu gak mau kehilangan pekerjaan ini. Ibu benar-benar minta tolong sama kalian. Tolong katakan sebenarnya apa yang udah terjadi. Ibu benar-benar suka jadi guru.
Dan sebentar lagi ada ujian jadi guru tetap. Ibu cuma mohon aja sama kalian, tolong ngomongin sejujurnya. Ibu nggak mau kehilangan pekerjaan ini. Bu, Ibu berdiri dong, Bu. Nggak usah perlu berlutut kayak gitu, Bu. Ya, tapi kan saya nggak mungkin bohong, Bu. Di mana Kanza? Kemana aku harus mencari? Hari semakin mendung. Kalau sampai turun hujan, dia bisa kedinginan. Apa-apaan sih kamu, Mas? Apa susah mewujudkan permintaan aku? Sarah. Apa susah kamu mencari istri kamu? Ibu dari anak-anak kamu. Kamu udah gagal, Mas. Kamu udah gagal. Apa maksud kamu, Sarah? Kalau aku jadi Kanza, apa kamu akan memperlakukan aku seperti ini? Dengarkan aku dulu, Sarah. Kamu membiarkan aku, ya, hilang, tidak kamu cari? Iya, iya Mas, begitu. Enggak, Sarah, enggak. Enggak, Sarah. 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 Gak ada yang pernah menganggap aku ada di sini memang. Sarah. 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 Sarah, kamu nggak apa-apa? Aku Kanza, Mas. Bukan Sarah. Iya. Aku tahu kamu Kanza. Maafkan aku, maafkan aku. Aku sudah di sini, ayo. Sekarang kita pulang, ya? Ayo. Kamu kenapa diam aja? Ini tas kamu mana? Barang-barang kamu mana? Kamu kenapa? Apa yang terjadi dengan kamu, Kanza? Aku kecopetan tadi. Dan semua barang aku diambil sama orang. Udah, ayo. Sekarang kita pulang aja, ayo. Enggak, Mas. Aku nggak tahu Mas, aku mau kemana. Aku nggak tahu aku mau pulang kemana, Mas. Kanza, kamu adalah istriku. Sekarang, kita pulang ke rumahku. Rumah kita. Kamu tidak boleh lagi pergi dari rumah kita. Kamu punya rumah dengan aku. Kalau kamu pergi, apa yang akan aku katakan kepada almarhumah istriku? Kita pulang ya. Kita pulang. Ya Allah, apa ini? Apakah Mas Bayu udah nerima aku sebagai istrinya? Apa ini artinya dia udah mencintai aku? Kanza.
Thank you.